Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Puasa-puasa kita mencari apa? Berkah. Alhamdulillah. Bersama saya Rio Maniahi Dan saya Rizky Fadriani. Marhaban ya Ramadan. Hari ke-4. Alhamdulillah. Udah hari ke-4 dah Ki. Udah habis kemarin makan klepon. Benar sih, udah minum air es lidah buaya. Hari ini tunggu dulu. Nanti kita jawab ya Bang. Kita akan kasih rekomendasi menu favorit kita. Yes, seperti sekali. biasa. Nah, hari ini kita akan bahas tentang apa nih Bang? Hari ini kita akan bahas tentang silsilah kenapa sih adanya bulan Ramadan ini nih pernah ada di sejarah seperti apa sih di dalam perkembangan umat Islam kayak gitu. Ada napak tilasnya sedikit kita virtual flashback gitu. Jadi ini mengedukasi juga ya harapannya. Harapannya kita bisa mengedukasi mungkin Tribuners di rumah, bahkan saya sendiri mungkin kita masih lupa atau tidak tahu tentang napak tilas di bulan Ramadan dan sejarahnya bagi umat Islam. Gitu. Ini ada beberapa nih yang kita akan ceritakan karena beberapa di antaranya ini terjadi peristiwa-peristiwa besar dan cukup terkenal. Benar, dan bahkan dalam satu sejarah. di antaranya Indonesia juga masuk. Indonesia juga masuk. Nah, kita mulai dengan nomor 1. Pembebasan Mekah merupakan peristiwa besar. Kala itu Nabi Muhammad beserta 10.000 pasukan bergerak dari Madinah menuju Mekah dan kemudian menguasai Mekah secara keseluruhan tanpa pertumpahan darah sedikit pun. Masya Allah. Luar biasa memang. Inilah suri tauladan kita ya. Yang namanya mungkin pada saat itu terjadi seperti sekarang ya, mungkin ada polemik bisa macam, tapi tetap diusahakan tidak ada pertumpahan darah. Sekali ya Bang. Damai aja gitu. Tetap harus damai, tetap harus bisa diselesaikan dengan kepala dingin, harus dengan jiwa kemanusiaan yang tinggi gitu. Karena nggak semuanya harus diselesaikan dengan ya harus bertumpah darah gitu. Itu salah satu peristiwanya di kala itu. Oke. Nah, selanjutnya mungkin Kiki bisa berbagi nih informasi ke Benar Tribuners. sekali. Lalu selanjutnya nih Bang, sejarah besar yang terjadi pada bulan Ramadan, ada perang Badar nih ya Tribuners. Pada hari Jumat 2 Ramadan tahun kedua Hijriah terjadi perang pertama dalam Islam yang dikenal dengan perang Badar. Badar adalah nama tempat di sebuah lembah yang terletak di antara Madinah dan Mekah. Oh, nama lokasi ya? Benar, nama tempat. Tentara Islam mengontrol lokasi strategis dengan menguasai sumber air yang ada di situ. Jadi ada taktiknya juga nih ya Bang. Oh, seperti itu. Bener. Nah, perang ini melibatkan tentara Islam sebanyak 313 anggota berhadapan dengan, ini yang mengejutkan nih Bang, dengan 1.000 Wah. tentara musyrikin Mekah yang lengkap bersenjata. Ini Luar yang biasa. benar-benar waktu itu Rizky waktu kecil gitu ya Bang. Ini mendengar cerita ini wow luar biasa merindingnya gitu ya Bang. Pasukan Bedanya Islam, sekian ratus benar, orang ya. Pasukan Islam cuma 313 anggota, sedangkan Tentara musyrikin tadi ada 1.000 1.000 tentara. lengkap dengan senjatanya Lengkap juga dengan Bang. senjatanya. Nah, dalam perang ini tentara Islam memenangkan pertempuran dengan 70 tentara musyrikin terbunuh, 70 lagi ditawan, sisanya melarikan diri. Luar biasa, itulah namanya kemenangan Benar. yang diperjuangkan untuk kebaikan gitu Ki. Yang Benar namanya kalau sekali, kita Bang. buat katanya kebaikan tuh selalu menang. Nah, ini mungkin salah satu contoh sejarah yang terjadi. Benar. Ini buktinya, Buktinya gitu gitu. ya, Bang. 300 lawan 1.000 bisa menang. Dan bahkan Alhamdulillah. korbannya itu tidak banyak, Bang. Tidak banyak dan sisanya malah banyak yang kabur. Benar sekali. Bukan hanya sih. Ada 70 tentara musyrikin yang terbunuh. Iya, Dibanding 1.000 tadi ya, Bang. dibanding 1.000 tadi berarti begitu. Kita nih benar-benar- Kalau saya bayangkan benar. ini pasti luar biasa banget sih. Benar, karena berarti kita tidak mengutamakan pertumpahan darah, enggak. Betul. Itu yang luar biasanya sih Bang. Dan perang ini adalah satu yang luar biasa ketika tentara. Di perang ini ada sesuatu yang luar biasa nih Bang. Tentara Islam yang kurang jumlah, lemah dari sudut perlengkapan, berpuasa dalam bulan Ramadan. Di dalam
masa-masa bulan Ramadan. Benar, jadi mereka juga berpuasa nih. Oh, seperti itu. Dan ini membuktikan tadi ya Bang, kalau puasa bukanlah penyebab. Bukan penyebab kita untuk bermalas-malasan. Benar, lemah. Gitu. Untuk kita lemah. Malah sebaliknya ini menunjukkan bahwa kita ketika Berjuang. puasa harus berjuang. Luar biasa. Semangat nih ya Tribuners. Wow, selanjutnya nih Bang, ada cerita apa lagi nih Nah, Bang? ada. Ini poin ketiga. Ada peristiwa besar yang terjadi di bulan Ramadan, yaitu turunnya Al-Quran. Masya Allah. Jadi kitab suci kita itu turunnya tepat di bulan Ramadan. Bulan yang diturunkan di dalamnya itu berupa permulaan Al-Quran sebagai petunjuk untuk manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pemisah antara yang benar dan yang salah. Gitu. Masya Allah. Dan sampai sekarang ya Bang, Masya Allah. Luar biasa. Al-Quran itu merupakan Kunci hidup kita. benar, penuntun arah. Penuntun gitu ya, arah Bang. kita, di mana kita bisa tahu oh ini loh yang nggak boleh. Ya kalau nggak tahu nggak boleh ya jangan diterusin. Benar. Gitu. Karena akan ada konsekuensinya juga. Ada konsekuensi dan itu semuanya tertulis secara nyata, secara gamblang di dalam kitab suci kita Al-Quran yang turun di bulan Ramadan. Nah, seperti yang kata Kiki bilang, ada juga sedikit keterkaitannya dengan Indonesia. Nah. Negara kita apa tuh Ki? Ini fun fact-nya ya Tribuners. Fun fact. Mungkin buat kalian di rumah ya, mungkin masih ada yang belum tahu ataupun yang lupa-lupa inget gitu ya Iya. Bang. Ingat nggak kalian kapan tepatnya Hari Kemerdekaan Indonesia? Ada lagunya. Benar, 17 Agustus tahun 45. Dah. Gitu kan Hari Kemerdekaan Indonesia? Apakah itu hanyalah sebuah hari kemerdekaan saja? Tidak. Oh, kenapa? Karena hari itu bertepatan juga pada momen Ramadan. Oh, luar biasa. Benar, Berarti Bang. ini adalah bentuk perjuangan lagi. Kalau dulu waktu zamannya Nabi Muhammad, kalau ini perjuangannya pahlawan-pahlawan kita untuk terbebas dari para penjajah. Benar. Luar biasa, ternyata ini tidak hanya sekedar merayakan kemerdekaan saja, tapi juga benar-benar merayakan kita sebagai umat Islam yang juga melaksanakan ibadah puasa kala itu. Luar biasa. Itu juga bukti ya Bang. Kalau bulan Bukti puasa ini nyata. kita tidak boleh lemah gitu, malah semangat ya Tribuners. Harus produktif. Ya. Harus tetap menjalankan ibadah. Tapi kan kalau kita balik ke zaman sekarang yang godaannya luar biasa. Benar. Ya. Kan kita nggak perlu berperang lagi ya. Nggak perlu yang namanya berjalan dari satu tempat ke tempat lain dengan berjalan kaki misalnya, atau dengan kendaraan menggunakan hewan misalnya. Tapi justru dengan kesederhanaan yang disebabkan oleh teknologi yang canggih sehingga semuanya kayak terlihat lebih simple, lebih sederhana. Justru itu membuat kita jadi kayak lebih nggak produktif gitu. Yes. Ada nggak sih Ki caranya agar puasa kita tetap lebih produktif dan juga ibadahnya tetap lancar? Ada dong Bang. Ada dong. Kalau Rizky tuh nggak Ada mungkin nggak ada tips dong. Tribuners. Apa tuh? Yang pertama, atur jam tidur. Karena ini berpengaruh sih Bang. Berpengaruh. Siang-siang udah ngantuk, lalu seharian tidur ya nggak produktif dong. Betul. Jadi jam tidurnya juga harus diatur dengan baik ya Tribuners. Iya, jadi kalau bisa sebelum jam 9 atau misalnya di jam 8 malam itu sudah bisa mengatur tuh jam tidur, karena kan harus bangun lagi di subuh hari untuk sahur dan ibadah sholat subuh, dan mungkin bisa langsung berolahraga yang ringan segala macam. Jadi jangan langsung dibablas tidur aja gitu. Nggak diatur jam tidurnya, malah nanti energinya berkurang. Bener sekali Bang. Lalu tadi akhirnya yang kita bahas kemarin, akhirnya balas dendam. Balas dendam itu yang nggak boleh. Bener. Selanjutnya Ki. Lalu yang kedua, usir ngantuk dengan cara berwudu. Oh, jadi berwudu. Ini yang ya, ini fun fact. Berwudu katanya kan kalau rajin berwudu itu bisa mencerahkan Bener, wajah. cerah. Mungkin ini kan karena kena air yang tadinya ngantuk, segar, cerah. Cerah. Apalagi kalau ibadahnya baik, puasanya lancar, itu aura-aura kebaikannya keluar gitu ya Ki. Bener. Nah, berwudu ya teman-teman. Ngantuk dan nih mau buka puasa cepat berwudu. Jadi jangan kebablasan tidur gitu ya Bang. Jangan mau tidur gitu, tapi wudu lah. Wudu. Nguap-nguap wudu. Nguap lagi, wudu lagi. Wah. Oke. Namanya wudu kan kita bersuci kan. Jadi juga kita membersihkan lah, mungkin kita tadi lupa mungkin bersentuhan dengan apa segala macam gitu. Jadi kita bisa sekaligus mensucikan diri. Gitu. Dan wudunya jangan nyambil gitu ya Bang. Bahaya. Jangan. Jangan
ambil wudhu. Karena emang ada bagian yang kumur-kumur itu jangan. Jangan sampai jadi kesempatan gitu ya, banget bahaya Tribuners. Bahaya ya, jangan. Lalu tips selanjutnya adalah lakukan peregangan. Jadi Wih, ketika stretching. udah mulai kayak lemah gitu ya Bang, stretching nih. Stretching, berolahragalah dengan sederhana, yaitu stretching tuh lumayan sederhana gitu. Karena itu juga bisa mengendorkan otot-otot atau sendi-sendi yang tegang karena mungkin kelamaan duduk, berdiri pada saat bekerja gitu. sekali. Jadi biar tetap bisa produktif. Selanjutnya, Yang terakhir juga nih ya Bang, mengobrol dengan rekan kerja atau teman di waktu Ngobrol. yang tepat. ngobrol hal-hal yang baik, Bener. ngobrol hal-hal yang positif, ngobrol hal-hal yang sifatnya adalah bisa memberikan masukan-masukan, gitu ya, impact Bang. baik, bukan bergibah. Hindari ya Bang. Hindari karena sayang. Kita tahu juga nih Bang, kalau bulan puasa kita malah biasa lebih produktif, lebih kreatif Ya. gitu. Siapa tahu dengan ngobrol dengan rekan kerja ataupun teman itu Dapat malah wacana-wacana baru, insight-insight yang cemerlang sehingga membuat masa depan nanti lebih baik gitu. Harapannya seperti amin. itu. Tapi kalau dibarengi dengan ya membicarakan orang, mengobrolkan keburukan Bener. orang, mengobrolkan hutang orang, ya itu juga tidak membuat kita dapat lebih kebaikan baik. gitu ya Bang. Malah dapat dosa iya, gitu, malah Tribuners. capek nanti. Bener, tiba-tiba Lelah aus. loh itu. Kenapa Aus tahu gitu ya? Alhamdulillah nih selama bulan Ramadan ngobrol dengan Kiki ngobrolnya gini nih. Iya bener. Iya, kita mungkin dari sini Tribuners bisa belajar, wah ternyata dengan mungkin ya memilih topik-topik tertentu kita bisa kayak tadi, kita bisa tahu tentang sejarah dan napaktilas bulan Ramadan dan peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di dalamnya. Kan Bener. lumayan ya, nambah pengetahuan, nambah ilmu-ilmu tentang agama kayak gitu kan jadinya lebih baik. Dan kita tidak membuang-buang waktu dengan hal percuma. Sama dengan Tribuners di rumah yang tidak mau membuang-buang waktunya Waktunya. ketika berpuasa dengan bertanya di segmen Tanya Ustadz. Tetap di PPKM Berkah, puasa-puasa kita mencari berkah. Alhamdulillah. Assalamualaikum Kak, Waalaikumsalam. dengan kakak siapa namanya? Dengan Balkis. Oke Kak Balkis, ada ndak yang mau kakak tanyakan seputar bulan puasa nih Kak? Ada. Bagaimana hukumnya jika seseorang tidur lagi setelah sahur atau sholat subuh? Oke, untuk lebih jelasnya kita dengar jawaban dari Pak Ustadz ya Tribuners. Assalamualaikum. Nah, ini ada pertanyaan dari Tribuners. Bolehkah tidur lagi setelah sahur dan sholat subuh? Oke. Nah, jika pertanyaan bolehkah tidur lagi setelah sahur, maka jawabannya sebenarnya boleh saja. Boleh saja. Tetapi alangkah lebih baiknya setelah sahur tidak tidur, karena jeda antara sahur ke sholat subuh itu tidak terlalu lama. Khawatirnya jika tidur bablas nih sholat subuh. Nah, kita mengutamakan sunnah. Jadi sahur itu sunnah, tetapi lewat sebuah kewajiban sholat subuh. Nah, ini jangan sampai terjadi ya. Jadi kalau ditanya boleh tidak boleh, maka jawabannya boleh gitu. Tetapi ingat sholat subuh gitu. Nah, jadi harus bisa yakin bahwa kita bisa sholat subuh. Nah, sebenarnya dalam kesehatan itu kan tidak baik itu habis makan tidur lagi. Ya harus ada jeda karena akan berpengaruh di pencernaan kita gitu kan, membawa efek yang negatif. Nah, baiknya setelah sahur ya kita tidak tidur, itu baiknya. Tetapi kalau memang mata harus tidur ngantuk begitu, ya tidak jadi masalah, tapi jangan lupa sholat subuh. Nah, bagaimana kalau tidur setelah sholat subuh? Ya, tidak jadi masalah gitu, tidak jadi masalah. Setelah melaksanakan sholat subuh, tidur lagi karena habis dari zikir, qiyamul lail, tahajud begitu capek, ya tidur setelah sholat subuh. Ya saya kira itu tidak menjadi masalah.
Nah, niatkan ibadah juga nih. Agar apa? Saya tidur nanti bisa salat tarawih biar kuat gitu. Biar zuhur nanti di siang hari saya kuat, kerja saya kuat. Nah, itu kalau diniatkan itu, maka juga akan menjadi pahala. Saya kira itu jawaban saya. Terima kasih. Puasa-puasa kita mencari apa? Berkah. Alhamdulillah bersama saya Rio Maniahi. Dan saya Rizky Fadriani. Marhaban Ya Ramadan. Alhamdulillah terjawab kembali kegundahan pertanyaan dari para tribuners yang menyaksikan PPKM Berkah Benar di sekali. hari keempat ini dan terjawab langsung oleh Ustadz. Benar sekali. Ini luar biasa ya. Jadi semoga kembali menjadi berkah, pembelajaran tersendiri untuk kita bisa jadi pribadi yang lebih baik, khususnya menjadi umat muslim yang Amin lebih ya Rabbal baik Alamin. gitu. Amin ya robbal Nah, biasanya alamin. Bang kalau udah tanya Ustadz nih Bang, udah menuju nih. Menuju mana tuh Ki? Lebaran. Ki? Belum. Belum. Menuju momen Baru buka hari puasa. keempat. Baru juga hari keempat udah mikir ke lebaran. Momen-momen buka puasa nih Bang. Aduh, sudah terbayang rasanya menu di rumah karena hari ini dibuatkan spesial. Apa itu? Apa sih itu Kiki dulu dong Oh, yang kan ini bukan spesial Abang nih. Abang Alhamdulillah buka apa hari ini bukanya pakai kolak pisang. Alhamdulillah. Ini langsung astagfirullahaladzim gitu ya. Udah kebayang gitu ya. tapi Kolak pisangnya astagfirullahaladzim. yang ada kelapanya tuh, ada santannya gitu. Udah, jangan deskripsikan. Ada gula merahnya. Aduh, kacau Pisangnya ini. dipotong serong. Udah. Aduh. Udah. Kalau Jangan dipanjangin. agak panas kasih es batu. Aduh. Ini teman-teman di rumah tutup telinga gitu ya. Tribuners, karena bahaya nih ya. Jadi memang kan nutrisi itu kan juga diperhatikan ya. Jadi kalau bisa kan berbukalah dengan yang manis atau dengan yang bisa membuat kita tuh terasa senang semangat gitu, gitu ya. semangat gitu. Jadi diusahakan setiap berbuka puasa menunya berganti-ganti. Kalau saya alhamdulillah hari ini kolak pisang santan. Kalau Rizky sih Kalau yang Rizky apa? simple hari ini Bang. Apa tuh? Gorengan. Gorengan. Nah, tapi Nah, bukan sembarang gorengan. bukan sembarang gorengan. Karena Rizky akan coba hari ini bakwan Pontianak. Oh, wow. Nih ya kan kalau buat warga Pontianak sih udah biasa bakwan Pontianak gitu ya Bang. Tapi Iya. tahu nggak kalian kalau ternyata bakwan Pontianak ini merupakan satu di antara kuliner yang diakui gitu Bang, kelezatannya. Kelezatannya dan di mata gizinya juga nasional baik. gitu sebenarnya. Gizinya juga baik. Bener. Karena di dalamnya juga ada banyak sayur mayur segala rupa gitu. Wah, kebayang gorengan yang masih anget-anget waktu dipegang tuh kalau kena sendok atau pisau tuh Bang, bunyi tuh. Aduh. Cocol ini ke sambal. Oh. Sambalnya ada asam-asamnya juga. Segar. Tapi tetap harus ada yang manis-manis. Jadi sekarang Tribuners boleh boleh memikirkan kira-kira mau berbuka puasa dengan menu apa ya, sambil menunggu juga bisa sambil mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz dan Ustazah dari IAIN Pontianak Kalimantan Barat. ya yang selalu menemani kita di 30 hari kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan dan khususnya di PPKM Berkah. Baiklah, jangan lupa saksikan PPKM Berkah program spesial Ramadan Tribun Pontianak setiap hari di bulan Ramadan pukul 5 sore. Masih bersama saya Rio Maniahi. Dan saya Rizky Fadriani. Puasa-puasa kita mencari apa? Berkah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim.
pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah telah mewajibkan kepada kita ibadah puasa selama 1 bulan, yaitu di bulan ini, bulan Ramadan. Ibadah puasa adalah salah satu ibadah yang di dalamnya ada ketentuan tentang waktu yang sangat ketat. Agak berbeda dengan ibadah yang lain, yang mungkin orang berani berijtihad sendiri untuk melakukan suatu ibadah dengan pertimbangan waktu dirasa telah memasuki. Tetapi berbeda dengan ibadah Ramadan, ketika kita belum pasti apakah hari ini sudah masuk Ramadan atau belum, apakah sudah berbuka puasa atau belum, apakah waktu sahur telah usai, apakah Idul Fitri telah datang. Semuanya berkaitan dengan waktu. Alhamdulillah, tentunya hari ini teknologi begitu berkembang luar biasa, sehingga banyak kemudahan yang dapat kita ambil. Salah satunya diantaranya penerapan teknologi untuk mendukung pelaksanaan ibadah puasa Ramadan. Hari ini bahkan kita bisa mengikuti bagaimana penetapan bulan Ramadan, dan begitu cepat, begitu mudah kita juga dapat menyebarkan informasi tentang datangnya bulan Ramadan atau telah datangnya waktu buka puasa, dan begitu mudah bagi kita juga untuk menyampaikan kabar bahwa hari ini, hari esok, hari raya Idul Fitri. Tetapi ini semua akan berbeda ketika kita kembali kepada masa 100 tahun silam, 200 tahun silam, ketika teknologi belum hadir di tengah kita, ketika teknologi belum dikenal oleh masyarakatnya. Dulu, ketika teknologi belum ada, orang-orang terdahulu kita dengan cerdas memanfaatkan jejak-jejak peninggalan budaya, mulai dari zaman prasejarah. Kita mengenal ada dandang perunggu, atau di zaman Hindu kita mengenal alat musik tek-tek gitu. Semua itu ada alat-alat musik yang dulu dimanfaatkan orang untuk menginformasikan datangnya bulan Ramadan. Sekitar awal-awal abad 20, urusan kewenangan penetapkan datangnya ibadah bulan puasa Ramadan diserahkan kepada satu perhimpunan penghulu. Merekalah orang yang ditetapkan, diamanati oleh pemerintah Belanda pada waktu itu untuk mengisbat kapan datangnya bulan Ramadan. Ada petugas yang mereka utus untuk melihat, untuk mendatangi satu titik-titik tertentu, termasuk di kota Pontianak, di Kesultanan Pontianak. Sultan mengirim ahli falaknya untuk pergi ke pantai Jungkat untuk melihat hilal sudah tampak atau belum. Nah, para penghulu ini kemudian merapat, bermusyawarah, mendengar hasil daripada ahli-ahli yang diturunkan. Lalu setelah diputuskan hari itu bahwa bulan nampak, maka disebarkanlah berita bahwa bulan Ramadan telah datang. Nah, biasanya yang dilihat pertama adalah datangnya bulan Sya'ban. Lalu mereka menghitung ke depan selama 29 hari atau 30 hari sebagai persiapan untuk bulan Ramadan. Setelah itu dibentuklah satu tim, satu kepanitiaan, di mana mereka mengadakan persiapan teknis. Di antaranya ada yang menggunakan meriam, ada yang menggunakan bom. Nah, bom dan meriam menjadi penanda pada awal abad 20 datangnya bulan Ramadan. Di Sumatera ada beberapa kesultanan yang menggunakan bom. Meriam di
Pontianak, di Kalimantan Barat juga digunakan meriam untuk menunjukkan datangnya bulan puasa. Begitu sulit bagi orang dulu, bagi pejabat yang diamanati untuk memutuskan dan menyebarluaskan informasi datangnya bulan Ramadan. Nah, setelah mereka selanjutnya berita-berita ini lalu disebarkan dari satu kota ke kota, dari kota ke desa, dari satu kampung ke kampung. Tidak hanya bunyi meriam dan bunyi bom, terkadang jenis bunyi-bunyian lain juga digunakan oleh masyarakat, terutama ketika menyambut bulan Ramadan untuk menandai hadirnya waktu sahur misalnya begitu. Banyak bunyi-bunyian yang dimanfaatkan oleh orang-orang dahulu. Buka puasa juga banyak digunakan alat bunyi-bunyian untuk menandai datangnya buka puasa, datangnya Hari Raya Idul Fitri. Sangat sulit bagi orang dulu untuk tidak menggunakan alat-alat itu, karena dulu tidak ada teknologi komunikasi, informasi seperti yang hari ini kita dapatkan. Tetapi penggunaan teknologi itu, ada meriam, ada bom, hari ini tidak lagi digunakan. Sebagian masyarakat masih ada yang menggunakan alat-alat musik sederhana. Di kota Pontianak berbeda. Di kota Pontianak kita bisa menyaksikannya. Selama bulan Ramadan, begitu banyak meriam yang dihidupkan untuk menandai, memeriahkan bulan Ramadan, menandai datangnya Hari Raya Idul Fitri. Kita sebagai umat Islam diajarkan untuk menghargai budaya, tetapi kita juga diajarkan untuk tidak melampaui batas. Mari kita gunakan bunyi-bunyian untuk menandai datangnya bulan Ramadan, untuk menandai waktu sahur, untuk menandai Hari Raya Idul Fitri, tetapi gunakan semuanya itu secara ma'ruf, secara patut, sehingga kita sebagai umat Islam tidak berada pada ifrat atau tafrid dalam beraktivitas mendukung pelaksanaan ibadah puasa Ramadan. Itu sekelumit sejarah dan budaya yang kita ambil sebagai pelajaran agar kita menjadi umat Islam yang moderat, yang memberikan keteladanan di tengah keragaman masyarakat Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiada bulan seagung ini, tiada bulan semulia ini, tiada bulan seberkah ini. Ramadan penuh berkah dan maghfirah. Marhaban ya Ramadan. Saya Dr. Harrison M. Kes, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat beserta istri mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa-puasa kita mencari apa? Berkah. Alhamdulillah.